Shalom. Hai adik-adik, kita berjumpa lagi dalam ibadah online GKI Ambarawa. Nah adik-adik, hari ini kita memperingati Hari Jumat Agung. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak ya, Hari Jumat Agung itu kita sedang memperingati apa ya? Kak Risang tahu? Coba ya, Kak Puput ya. Hari Jumat Agung berarti kita sedang memperingati hari turunnya Roh Kudus. Bener nggak ya? Turunnya Roh Kudus, bener nggak adik-adik? Bukan dong Mas Risa. Oh, terus apa yang benar? Nah, hari Jumat Agung itu adalah kita memperingati hari kesengsaraan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus rela menebus dosa-dosa kita dengan cara mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, Mas Risa. Nah, oke deh. Tapi sebelum kita memulai ibadahnya, kita mau berdoa dulu ya Kak Puput ya. Iya dong. Yuk, semua adik-adik yang ada di rumah, kita siapkan hati kita mau mengikuti ibadah Jumat Agung. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk semuanya lipat tangannya, semuanya pejamkan mata, kita mau berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh berkumpul ya Tuhan. Meskipun kami beribadah lewat online, tapi kami boleh merayakan Jumat Agung ya Bapa. Peristiwa kesengsaraanmu ya Bapa, ketika Engkau mati di kayu salib ya Bapa. Kami bersyukur kami mempunyai Allah seperti Engkau yang rela berkorban ya Tuhan, untuk kami semua, untuk menebus dosa kami semua. Kiranya Engkau boleh menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya kami semua boleh semakin terberkati, kami semua boleh semakin boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas semua yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa, kita siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Nah sebelumnya Kak Puput mau tahu nih, di sini siapa yang merasa dikasihi Tuhan Yesus? Semua angkat tangannya, katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita semua dicintai oleh Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan Yesus rela mau mati di kayu salib karena cintanya Tuhan buat Kak Puput, buat Kak Risang, buat adik-adik di rumah, dan buat kita semuanya. Karena Tuhan Yesus sayang pada kita, maka Tuhan Yesus sudah rela mati. Yuk semuanya, kita nggak boleh males-malesan, semuanya bangkit berdiri. Yuk, bangkit berdiri yuk. Yuk, ayo masih yang ada yang masih duduk itu, yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyikan Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, dan cinta kita semuanya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan karena cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Nah, seperti yang kita semua sudah tahu ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus
dosa kita semua. Tuhan Yesus rela tangannya dipaku, lambungnya ditusuk tombak, semuanya demi menebus dosa-dosa kita semua. Ya, semuanya masih bersemangat kan ya? Kamu masih semangat? Masih dong. Gimana kalau kita sekali lagi angkat pujian, Mbak Kabut? Apa itu pujian apa Kamu ya? angkat pujian tanda paku di kaki dan tangan. Wah, seru, semuanya harus pakai gerakan ya. Ya. Kita mau naikkan pujian buat Tuhan Yesus. Yuk, sekali lagi kita mau angkat, semuanya masih tetap bangkit berdiri. Nanti ikutin gerakannya Kak Puput dan Kak Risang. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamat yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengar firman Tuhan, dan biarlah kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, nggak ada yang mainan HP, nggak ada yang ngobrol, kita mau mendengarkan firman dari Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau angkat lagi pujian ya Kak Puput ya, untuk mempersiapkan hati kita. Kita mau nyanyikan Yesus sahabatku, Dia sudah rela mati buat kita. Mari kita naikkan pujian Yesus sahabatku. Besarlah kasih-Mu.
Hai anak-anak, selamat pagi. Bu Dia senang sekali pagi hari ini bisa bersama dengan anak-anak semua di rumah. Bu Dia nggak sendirian loh. Bu Dia ditemani seorang teman. Namanya adalah Emi. Aku Emi. Oh Emi kenalan dulu dengan teman-teman di rumah ya. Nah, Emi mau kenalan teman-teman. Hai teman-teman, namaku Emi. A-M-Y. Aku murid Yesus. Hihi. Keren kan? Iya, keren. Emi keren. Teman-teman di rumah juga semua keren. Anak Tuhan Yesus pasti keren dong, pasti hebat. Nah, anak-anak di rumah, gimana perasaannya hari ini? Apakah ada sukacita? Sedih. Loh, Emi sedih teman-teman. Emi sedih. Emi kenapa sedih? Karena hari ini kan hari kematian Tuhan Yesus. Masa Tuhan Yesus meninggal? Emi jadi sedih. Oh, itu sebabnya anak-anak Emi sedih. Ternyata karena hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Tapi Emi, ngomong-ngomong Emi tahu nggak kenapa Tuhan Yesus harus mati? Enggak. Kalau teman-teman di rumah gimana? Apakah teman-teman tahu kenapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Apakah teman-teman mau tahu jawabannya? Mau tahu alasannya kenapa? Mau. Oke, sebelum kita dengar ceritanya, mari kita bersama-sama berdoa. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Kami tahu Engkau Allah yang kasih-Nya sempurna, sangat besar, sampai Engkau mau mati di atas kayu salib bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan ajar kami untuk kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang Emi duduk di sana sama teman-teman dengar cerita ya. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yuk. Kita buka Alkitab kita, kakak-kakak yang sudah bisa baca, Alkitabnya dibuka ya. Dari Injil Markus pasal 15 ayat 20 sampai 39. Markus 15 ayat 20 sampai 39. Nanti kakak-kakak bisa baca setelah selesai ibadah. Hari ini Bu Dia baca beberapa ayat ya. Markus 15 ayat 22, 29, 30, 33, 34. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu, selamatkanlah dirimu." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan. Nah anak-anak, setelah Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani seperti yang diceritakan oleh Pak Her hari Minggu yang lalu, Tuhan Yesus dibawa. Tuhan Yesus dibawa untuk diadili. Dari malam dia ditangkap sampai besok harinya. Wah, Tuhan Yesus capek sekali. Tuhan Yesus ditanyai banyak pertanyaan, dituduh melakukan hal-hal yang tidak dilakukan. Tuhan Yesus juga dicari-cari kesalahannya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memang tidak bersalah. Karena Tuhan Yesus tidak punya kesalahan apa-apa. Dan tidak cukup hanya begitu loh anak-anak. Tuhan Yesus juga dihina, diejek, ditertawakan.
Oleh prajurit-prajurit yang ada di sana, Tuhan Yesus itu dihina. Mereka bilang, oh ini raja orang Yahudi itu. Oh kalau raja itu harus pakai kain ungu. Nih aku kasih kain ungu biar seperti raja. Kemudian mereka pura-pura memberi hormat. Salam hai raja orang Yahudi. Raja apa itu? Ngaku-ngaku jadi raja. Mereka juga bilang anak-anak, kalau raja itu kan pakai mahkota. Tenang, tenang raja orang Yahudi. Kami sudah siapkan satu mahkota untukmu. Bukan mahkota yang bagus loh anak-anak. Bukan mahkota emas seperti yang dipakai oleh raja. Mereka membuatkan mahkota duri. Mahkota yang menusuk kepala Tuhan Yesus yang sangat sakit kena di kepalanya Tuhan Yesus. Mereka pakaikan mahkota itu. Masih kurang. Mereka juga menyakiti Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus dihina, diejek, ditertawakan, mereka memukul Tuhan Yesus, mereka mencambuk Tuhan Yesus, mereka meninju Tuhan Yesus, mereka menyiksa Tuhan Yesus sedemikian hebat. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus anak-anak? Tuhan Yesus hanya diam. Besok harinya ada orang banyak berkumpul di depan gedung pengadilan. Orang banyak ini pagi-pagi sudah ada di sana karena mereka mau memastikan bahwa Tuhan Yesus harus dihukum seberat-beratnya. Tuhan Yesus harus dijatuhi hukuman yang paling berat. Pagi itu Pilatus keluar dari gedung pengadilan. Dia membawa Tuhan Yesus, memperlihatkan Tuhan Yesus ke depan semua orang yang ada di sana. Kemudian Pilatus berkata, apa yang kamu mau aku lakukan terhadap orang ini? Orang-orang itu langsung teriak, salibkan dia, salibkan dia. Tapi Pilatus berkata, loh kok disalib? Memangnya orang ini salah apa? Memangnya apa yang dia lakukan? Kok harus disalib? Waduh, mendengar itu anak-anak, orang banyak itu semakin marah. Mereka berteriak semakin keras, salibkan dia, salibkan dia. Karena didesak oleh orang banyak. Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Dan Tuhan Yesus memulai perjalanannya menuju ke Bukit Golgota. Tuhan Yesus berjalan dengan tubuh yang lemah, berjalan. Dan tidak hanya berjalan anak-anak, Tuhan Yesus harus memikul salib yang begitu berat. Terus berjalan sampai ke Bukit Golgota. Tuhan Yesus itu sudah lemah, sudah tidak kuat. Kadang-kadang sudah mau jatuh, sudah tidak bisa berdiri memanggul salib. Tetapi para tentara yang ada di sana bilang, ayo bangun, pikul salibmu, bangun lagi, berjalan. Kemudian Tuhan Yesus berjalan lagi, terus berjalan. Tapi karena memang Tuhan Yesus sudah lemah, para prajurit itu memanggil satu orang, seorang yang bernama Simon dari Kirene. Mereka memerintahkan Bapak ini untuk membantu Tuhan Yesus memikul kayu salib terus berjalan sampai ke Bukit Golgota. Dan ketika sampai di atas Bukit Golgota, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku dan Tuhan Yesus disalibkan. Anak-anak, pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, orang-orang yang ada di bawah, orang-orang yang melihat Tuhan Yesus itu masih saja mengejek Tuhan Yesus. Mereka bilang, hei, orang lain dia selamatkan, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ada juga yang bilang, kalau memang engkau anak Allah, ayo turun dari kayu salib itu, buktikan bahwa engkau Allah. Turun, selamatkan dirimu. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan anak-anak? Walaupun dia mendengar semua itu, sekali lagi Tuhan Yesus hanya diam. Dan hari itu dari jam 12 sampai jam 3 ada kegelapan di seluruh daerah itu. Kegelapan yang gelap sekali, sangat gelap. Dan Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Anak-anak kita bisa bayangkan betapa
besar penderitaan Tuhan Yesus. Betapa menyakitkan apa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Dan pada jam 3, sebelum Tuhan Yesus meninggal dunia, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus meninggal. Anak-anak, dari cerita ini, kita melihat Tuhan Yesus itu tidak bersalah. Tuhan Yesus tidak melakukan apapun. Tuhan Yesus sama sekali tidak berdosa. Tapi waktu dia diejek, waktu dia dituduh, waktu dia dihina, waktu dia disakiti sampai mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus hanya diam. Tuhan Yesus tidak menjawab apa-apa. Tuhan Yesus tidak berkata apa-apa. Bisa nggak sih sebenarnya Tuhan Yesus itu memanggil malaikatnya yang banyak, membebaskan dia dari kayu salib? Bisa. Bisa nggak sih waktu itu sebenarnya Tuhan Yesus turun dari salib dengan ajaib? Luka-lukanya tiba-tiba sembuh semuanya. Bisa. Tuhan Yesus bisa. Lalu kalau bisa, kenapa ya Tuhan Yesus tidak melakukan itu? Kalau memang Tuhan Yesus berkuasa, kuasanya tidak terbatas, kenapa Tuhan Yesus cuma diam? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan Yesus memang harus mati. Tuhan Yesus memang harus mati. Dia datang ke dunia untuk mati. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Dan satu-satunya cara adalah dengan mati menggantikan hukuman manusia. Anak-anak masih ingat Alkitab bilang apa? Sebab upah dosa ialah maut. Kematian kekal, penghukuman selama-lamanya. Kita yang berdosa anak-anak, kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya mendapatkan maut, tetapi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sangat mengasihi Budia, sangat sayang sama anak-anak. Sehingga Tuhan Yesus berkata, jangan anak-anak itu yang dihukum, aku sangat mengasihi mereka. Biar aku saja yang dihukum, biar aku saja yang menjalani maut, biar aku saja yang mati, jangan mereka. Lalu Tuhan Yesus mengambil dosamu anak-anak. Tuhan Yesus mengambil dosa Budia, dosa mama papa, dosa teman-teman, dosa semua orang yang ada di dalam dunia. Tuhan Yesus ambil. Tuhan Yesus rela dihukum menggantikan kita. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dan jangan lupa anak-anak, ketika Tuhan Yesus mati, bukan berarti Tuhan Yesus itu kalah. Bukan. Karena Tuhan Yesus tidak mati selama-lamanya. Tapi Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga dan menjadi pemenang. Ketika Tuhan Yesus bangkit, dosa dikalahkan, hukuman dosa dihapuskan. Semua manusia yang percaya Tuhan Yesus diselamatkan. Pemenangnya, jagoannya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menang. Nah anak-anak, kalau begitu di hari Jumat Agung ini, ayo kita jangan sedih. Ayo kita jangan sedih karena kita taunya, oh Tuhan Yesus meninggal, Tuhan Yesus mati. Tetapi di hari Jumat Agung ini, mari kita bersyukur. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan mau mati menggantikan kita. Sebab Tuhan mau mati untuk kita. Sebab Tuhan mau mati menebus semua dosa-dosa kita. Ayo kita berterima kasih kepada Tuhan. Nah, Emi dan anak-anak semua di rumah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus mati untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, sekarang Emi masih sedih enggak? Enggak, aku enggak sedih lagi karena aku tahu Tuhan Yesus mati untuk aku. Ia mati menyelamatkan aku dan Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menang, aku senang. Itu betul anak-anak. Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus menang. Nah kalau begitu hari ini, di hari Jumat Agung ini,
Mari kita semua yang ada di rumah, Emi dan Budia yang ada di sini, mari kita sama-sama berterima kasih kepada Tuhan. Gimana caranya berterima kasih pada Tuhan? Caranya adalah dengan mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi kita, ayo kita juga sayang sama Tuhan Yesus. Ayo jadi sahabatnya Tuhan Yesus. Siapa yang mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus? Emi mau. Iya, Budia yakin teman-teman di rumah juga semuanya mau jadi sahabat Tuhan Yesus. Melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Melakukan apa yang membuat Tuhan Yesus senang. Dan jangan melakukan apa yang membuat Tuhan Yesus sedih. Sekarang siapa yang mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus? Ayo kita nyanyi sama-sama. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat di Kau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat di Kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat di Kau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat di Kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, hari ini kami senang sekali. Karena kami tahu sekalipun Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus melakukan semua itu untuk kami. Menggantikan kami yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kepadamu sebab Engkau mau mati bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk kasih-Mu yang luar biasa besar bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berubah, yang diubahkan oleh Tuhan, yang menjadi semakin baik, semakin taat, dan menjadi sahabat Tuhan Yesus yang setia sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hai hai hai, halo, selamat pagi adik-adik. Wah, ibadah hari ini agak spesial ya.
Karena kita bersama-sama beribadah bukan di hari Minggu seperti biasanya, melainkan di hari Jumat. Tepatnya di hari Jumat apa adik-adik? Jumat Agung, betul. Oke, karena ibadah hari ini spesial, maka Kak Dian juga akan memberikan aktivitas untuk adik-adik yang spesial juga. Kira-kira apa ya? Untuk aktivitas hari ini, Kak Dian memberikan kebebasan untuk adik-adik membuat salib. Jadi Kak Dian tidak menentukan dari apa adik-adik membuat salib, mau warna apa, sebesar apa, bebas, sebebas-bebasnya, sesuai dari kreasi adik-adik. Ini Kak Dian punya contoh. Nah, nih, ini Kak Dian membuat salib dari apa? Ayo, ada yang tahu? Tadi Kak Dian jalan-jalan ke dapur, terus nemu ini serai. Jadi Kak Dian bikin aja deh salib dari serai. Nih, seperti ini ya. Kemudian, seumpama adik-adik pengen membuat salib pakai kertas. Nih Kak Dian juga punya contoh. Ini belum selesai ya adik-adik. Ini Kak Dian pakai lakban kertas yang besar seperti ini. Kak Dian tempel di sini. Kemudian di samping-sampingnya Kak Dian arsir pakai spidol warna-warni. Setelah itu, ini belum selesai ya adik-adik. Lakban kertasnya Kak Dian mau lopas. Tada! Jadinya seperti ini. Kak Dian punya salib seperti ini dan seperti ini. Ini contoh ya. Adik-adik gak harus membuat seperti ini juga, tapi kalau mau membuat seperti ini, boleh. Oke, Kak Dian tunggu salib-salib adik-adik hadir di grup WhatsApp sekolah minggu seperti biasanya ya. Oke adik-adik, terima kasih. Selamat berkreasi ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita. Nah, sekarang kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengar tentang cerita-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mau berkorban untuk kami. Hidup-Mu Engkau berikan untuk kami, untuk menebus dosa kami dengan mati di kayu salib. Tuhan, sungguh kami tidak layak untuk menerima itu semua, tetapi Engkau melayakkan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih untuk semuanya ini. Tuhan, jika boleh kami memohon, Tuhan biarlah banyak juga teman kita yang boleh Engkau selamatkan. Mereka yang belum mengenal akan kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga menyelamatkan mereka seperti Engkau menyelamatkan kami. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu ini yang masih kecil ini, untuk menjadi uluran tangan, mengenalkan mereka kepada cinta kasih Tuhan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan, kami ingin menyerahkan diri kami ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk jalannya ibadah besok minggu, di mana kami akan merayakan kebangkitan Tuhan, di mana Engkau mengalahkan maut. Tuhan, kami bersyukur dan kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan yang tolong untuk segala persiapan untuk besok minggu, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, bersuka cita bersama-sama merayakan kebangkitan-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon semuanya ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, kita sudah tahu sekarang bahwa
Tuhan Yesus itu sayang sekali sama kita. Maka hari ini kita mau bertekad, kita mau menaikkan satu pujian. Hidupku bukannya aku lagi, karena Yesus ada di dalamku. Yesus sudah mati buat aku. Yesus mengasihi aku. Maka aku akan berjanji, kalau dulu aku sukanya berbuat dosa banyak, suka marah-marah, suka mencontek, suka berbuat hal-hal yang tidak baik, mulai dari sekarang, karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita, kita mau berubah, kita mau ada Yesus di dalam hidup kita. Kita menaikkan satu pujian, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mengikuti ibadah Jumat Agung. Semuanya terberkati? Amin. Pastinya semua terberkati ya. Terus ingat, untuk aktivitasnya jangan lupa dibuat. Terus nanti kalian foto hasil aktivitasnya, terus kirim ke grup WhatsApp Sekolah Minggu. Nah, jangan lupa juga besok Minggu kita akan merayakan ibadah Paskah. Jadi kalian tetap ikuti ibadah online di rumah masing-masing ya. Oke, untuk jamnya tetap jam 9. Pastikan kalian ikutin Paskah ya, karena kita bakalan banyak talenta-talenta yang ditampilin. Nah, kalian pasti sudah tidak sabar kan? Tapi kita sabar ya, tunggu sampai besok Minggu. Nah, ibadah pada hari ini telah usai. Dan selamat memperingati hari Jumat Agung, hari kesengsaraan Tuhan Yesus wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, Puput berpesan kita tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan taat beribadah kepada Tuhan Yesus. Oke, selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Shalom. Shalom, bye.